للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian 2 orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuat orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Mutia Rifa, dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, seperti biasa Curahan Kolbu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita mengundang Ustadz narasumber, yaitu Abi Hasan Basri, pemirsa. Baiknya sebelum kita membahas suatu tema, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali nih sepertinya nih ya. Harus ya. Berarti kabarnya baik nih Insya Allah ya, Abi ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Nah, Abi, seperti biasanya nih kita berdua pemirsa tidak berdua saja karena sudah ditemani oleh para ibu-ibu nih majelis taklim yang sudah hadir dari Majelis Taklim Miftahul Jannah ya Ibu ya. Sudah siap ya mengaji bersama Ustadz? Insya Allah. Pemirsa di rumah Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema bersama Abi Hasan Basri tentang amalan menemukan jodoh. Nah pemirsa di rumah nih yang mungkin sedang mencari jodoh, yang sedang siap-siap tunangan ataupun sebagainya, jodoh merupakan rahasia dari Allah dan pasti akan dipertemukan. Tapi apakah ada amalan untuk menemukan jodoh? Langsung saja kita tanya Abi Hasan Basri. Bagaimana Abi? Apakah amalan dan
untuk kita menemukan jodoh itu apa? Silahkan Abi, sapa dulu pemirsa yang di rumah sebelumnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita salawatan bersama terlebih dahulu yuk. Salatun bisalamil mubin linuqtatit tajid ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit tajid ya gharami. Amma ba'du. Pemirsa ikhwanal muslimin, subhanallah, yang insya Allah pemirsa dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ya semua ibu-ibu majelis taklim, juga kru In TV, semuanya khususnya pemirsa yang mana sore ini alhamdulillah dengan izin Allah bisa mengaji dalam acara Curahan Kalbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Maka dari itu insya Allah ya, kita senantiasa walaupun jauh, ya kan, entah di mana pemirsa berada, tapi untuk doa itu bukan hal yang mustahil, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Abi juga Temuti semua yang ada di sini senantiasa mendoakan pemirsa yang moga-moga diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Dimudahkan ya segala urusannya. Amin. Yang sedang sakit disehatkan sakitnya. Yang sudah memang dalam keadaan sehat, semoga kesehatannya dijadikan oleh Allah kesehatan yang untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama dimudahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dan pengajian sore ini semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Temuti? Ya. Langsung kita ke tema. Apa tadi temanya Temuti? Amalan menemukan jodoh nih Ustaz. Amalan menemukan jodoh, sorban Abi yang ngewer lagi. Baiklah pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh. Jodoh itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diingkari. Emang punten pemirsa ya, takdir Allah yang memang dari awal Allah menciptakan kita digariskan oleh Allah yang tidak bisa dirubah ya. Ya, kecuali Allah sendiri yang merubah karena Allah sendiri yang menakdirkannya. Di antaranya adalah jodoh. Yang kedua adalah rizki. Dan yang ketiga adalah pati. Maut. Ya, atau maut. Betul. Karena al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Kullun nasi dakhilhu. Semua jiwa, semua manusia pasti akan masuk pintu itu yang disebut pintu akhirat. Karena mati adalah syarat utama untuk masuk surga. Pemirsa pengen masuk surga, maka matilah dulu. Ya kan? Iya. Iyalah, makanya yang namanya mati itu adalah pintu surga, bisa pintu neraka, bisa pintu surga, juga pastinya pintu akhirat. Berpindah dari berbicara pintu, yaitu tentang kejodoh pemirsa ya. Nah untuk jodoh kalau memang syariatnya insya Allah. Karena yang namanya takdir tidak bisa dirubah. Itu yang tidak bisa merubah itu adalah selain Allah, yakni kita sendiri. Tetapi kalau Allah bisa merubahnya. Seperti apapun takdir kita, Allah bisa merubahnya. Walaupun jodohnya sudah si A atau si B, takdir rizkinya sudah segini, ajalnya segini, tapi Allah berkuasa. Ya, wa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu menguasai segala-galanya dan menghukumi segala-galanya. Artinya bisa berbuat apapun. Yang tadinya sudah ditentukan si Jemidin sama Saraboa, ya kan? Karena Allah berkehendak lain dirubah akhirnya si Jemidin dengan si Sarmini, umpama gitu. Gitu. Makanya pemirsa, jangan berkecil hati. Senantiasalah kita berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Lanjut teh.
Kayaknya ada yang mau lewat dulu tuh. Iya, kita harus break terlebih dahulu ya Mas Sat ya. Kita tahan terlebih dahulu. Nah pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas suatu tema mengenai amalan menemukan jodoh. Tetaplah bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Tema kita yaitu amalan menemukan jodoh. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Kita langsung saja nih Ustadz ya, membahas mengenai tema tadi Abi belum sempat memberikan kita amalan-amalan apa saja. Seperti apa Abi? Sebelum Abi mengupas tadi ayat yang Abi baca, Abi atas nama Tamuti sebagai pembawa acara memohon maaf. Tadi ayat temanya tentang jodoh, ayatnya warisan. Oh ya pemirsa Ikhwanul Muslim, maklum pemirsa ya, taunya itu Al-Qur'annya kecil banget ya teh ya. Seharusnya nomor sekian yang dibaca bab warisan. Seharusnya kan pemirsa insya Allah wangkihu ma tobalakum masna wasulasa waruba, itu juga tepat ya. Ini luar biasa dan ini adalah bukti bahwa kita manusia. Oke? Pemirsa Ikhwanul Muslimin, kembali kepada amalan tentang jodoh. Di antaranya pemirsa tiada lain tiada bukan, walaupun jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kalau kita meminta taqarrub kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi jodoh yang soleh dan solehah. Ya kan teh? Pertama yaitu adalah lakukan sholat tahajud. Buktikan pemirsa, lakukan sholat tahajud 41 hari, minta sama Allah jodoh. 1 hari? 41 hari kita malam bangun jam 3 nangis, ya Allah. Atini ya Allah zaujati salihatan. Kalau bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan, ya Allah atini zauzan salihan ya Allah. Imaman lana wali ahlina ya Allah. Itulah jodoh-jodoh, doa-doa jodoh gitu ya. Tapi pemirsa Ikhwanul Muslimin, kalau pemirsa nggak bisa doanya, cukup dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kita. Betul. Yang penting lakukan sholat tahajud setiap malam. Setelah sholat tahajud, amalannya pemirsa yaitu Bismillah 1001, ya Bismillah 1001. Lalu meminta kepada Allah yaitu jodoh yang soleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki meminta jodoh yang soleha, insya Allah makbul. Jangan khawatir. Nah, setelah kita meminta kepada Allah itu namanya syariat du'aiyah, ya. Jadi syariat itu harus sempurna, yaitu doanya juga pelaksanaannya, ya, realitanya. Jangan kita berdoa, ya Allah banyakkan rezeki hamba ya Allah, banyakkan rezeki hamba ya Allah, tapi nggak mau nyangkul. Banyakkan rezeki hamba ya Allah, tapi nggak mau mikul. Banyakkan rezeki hamba ya Allah, tapi nggak mau kerja. Nah itu jangan manusia. Kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah syariat hakikat. Ya, lakukan dua-duanya. Afdolnya doanya jalan, kasabnya juga jalan, ngewiridnya malamnya, tahajudnya jalan, berdoanya juga jalan. Nah, hubungan pergaulannya juga, bisik-bisik tetangga, cari kesana kemarinya juga jalan. Jangan minta jodoh di pojok kamar aja, gak mau keluar-keluar. Akhirnya gak dapet jodoh, jin yang datang. Gitu ya. Serem ya kayak gitu ya. Apalagi nih Ustadz, apa amalannya? Di samping itu juga pemirsa Ikhwanul Muslimin ya, Abi memberikan masukan kita berkaitan dengan jodoh ya. Jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui ya, kita jangan menafsirkan cari jodoh lalu pacaran dulu. Ya kan? Hubungan dulu, ya kan? Nah, sebenarnya pemirsa
jangan sekali-kali kita melaksanakan, mengamalkan apa yang disebut namanya pacaran. Pacaran-pacaran itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan punten, ini Abi di dalam kitab di dalam satu kitab ya tentang masalah pacaran, pemirsa, sahih hadisnya. Al-Qur'annya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Yang mafhumnya di dalamnya adalah bahwa kita itu diwajibkan untuk menjaga diri. Ya, baik itu pandangan, tangan dan pandangan, tangan dan lain sebagainya agar jangan sampai melakukan sesuatu yang terjadi kepada selain muhrimnya. Baik itu ngobrol, pacaran dan lain sebagainya. Iyyaka wal khalwata bin nisa, kata Rasulullah. Takutlah kalian pacaran dengan perempuan. Sendiri-sendirian berduaan. Karena punten ya pemirsa, kalau seorang wanita dengan laki-laki sudah berduaan tanpa ada orang lain, maka datanglah pihak ketiga. Siapa tuh? Yang disebut iblis atau setan. Maka tidak kemungkinan naudzubillah summa naudzubillah terjadi perjinahan. Makanya Bapak Ibu tolong dimanapun berada pemirsa, wahai Bapak dan Ibu yang punya anak perawan harus hati-hati. Ya kan? Betul. Karena zamannya zaman saiki. Takut nanti dibawa lelaki ke tempat yang sepi. Kalau sudah sepi nanti ngadu pipi. Kalau ngadu pipi naudzubillah bawahnya diicipi. Gusti subhanallah. Terjadilah perjinaan, hamil di luar nikah. Betul? Betul. Ya, dan ini sudah menjadi ciri-ciri kiamat. Perjinahan merajalela, banyak aborsi, menggugurkan anak. Perbuatan daripada umumnya adalah dari pacaran. Subhanallah. Lagian pemirsa punten ya bagi remaja-remaja, semoga hari ini ada yang nonton para remaja. Kalau pengen rumah tangga kita kelak barokah, gitu ya. Rumah tangganya barokah, indah, sejahtera, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nodai lembaran rumah tangga kita dengan pacaran. Walaupun kawin, walaupun sampai nikah, ya kita pacaran, rencana ini, rencana itu, kita batasi waktunya sekian tahun pacaran dulu, ta'arufan dulu, ada yang masuk dulu, ya cepetan. Mohon maaf nih ya, Abi kita harus potong terlebih dahulu karena sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu, Ibu siapa? ini Ibu Erna dari Tanah Tinggi. Iya. Ibu Erna dari Tanah Tinggi. Baik, Ibu Erna di Tanah Tinggi, langsung saja pertanyaannya. Iya. Iya. Silakan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Abi. Monggo. Ini kalau sholat tahajud, kalau udah ngaji di masjid masih boleh nggak? Gitu. Kalau sholat tahajud, Nah, gimana Ibu? kalau sholat tahajud, kalau udah ngaji di masjid masih boleh nggak? Gitu. Oh, iya. langsung Itu lanjut. saja pertanyaannya, Bu. Ya, nggak, masih ada lagi. Apalagi tuh Bu? Yang kedua, sholat tahajud itu harusnya berrakaat. Yang ketiga, sholat sunnah subuh sebelum ada nggak gitu berapa kali gitu. Itu Kalau saja. asar, isya gitu. Jadi Khotib ya Ibu sunnahnya ya? berapa kali gitu. Itu saja, Ibu. Ya, Oke. cuma itu Makasih. aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud, walaupun sudah ngaji di masjid, walaupun sudah sholat ke masjid, boleh-boleh saja. Sholat tahajud 4 rakaat, 2 salaman, boleh-boleh saja. Maupun 4 salaman, boleh-boleh saja. Sholat sunnah, itu sebelum subuh, boleh-boleh saja. Ada disebut namanya sholat sunnah rawatib. Itu ada qobliyahnya, ada ba'diyah. Awas, ada yang nggak ada ba'diyahnya. Seperti sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Adanya qobliyah Setelah ya. sholat asar, nggak ada sholat sunnah ba'diyah, adanya qobliyah. Itu saja ibu-ibu ya. Pertanyaannya tadi jawabannya ya. Iya, singkat sekali nih ya, singkat sudah sekali. terjawab Karena oleh waktunya Ustaz. 1 jam soalnya. Baik, seperti itu ya Ibu Erna. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih Ustaz, pemahaman mengenai jodoh Ustaz. Silakan Ustaz. Tadi kalau kita mau nikah tapi tidak boleh dinodai dengan pacaran gitu ya Ustaz ya. Pemirsa ihwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi Abi tegaskan, pacaran itu haram. Bahkan Rasulullah mengatakan, wala ayyazhama rajulun khinziran mutalattihan bitinin aw hamaatin khairul lahu min ayyazhama mankibahu mankiba mar'atin la tahillu lahu. Berdempet-dempetan dengan wanita, berobrol-ngobrolan, pacaran dengan wanita yang bukan istrinya, yang bukan muhrimnya, itu saudara lebih najis daripada berkulah dengan daging babi. Tuh, hadisnya sahih pemirsa, ya. Bahkan dikatakan lebih baik campur nempel dengan daging babi yang najis daripada ngobrol sama wanita yang bukan muhrimnya. Pacaran maksudnya. Jadi pacaran itu sangat diharamkan. Kelakuan pacaran itu benar-benar menodai rumah tangga dan sangat-sangat negatif sekali. Mendekati perzinahan. Iya, Di samping jinah mata, jinah telinga, jinah perasaan, apalagi kalau sudah tumpang-tumpangan tangan. Itu jinah tangan itu teh. Iya, banyak sekali. Ada yang masuk dulu. Iya, kita harus angkat terlebih dahulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Nur dari Cikrek. Iya, silakan langsung saja Pak pertanyaannya. Mau tanya ya ini Pak Ustaz. Mau tanya ini Pak Ustaz. Saya musik itu tetap aja. Musik itu tetap aja. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Terputus-putus, mohon maaf Pak. Disebut musik itu aja. Iya, coba. Pak. Yang disebut musyrik itu dosa apa aja? Oh. Oke. Iya, apa ada lagi? Yang ini itu kata Pak Ustaz nggak mau ngamum gimana tuh? Bagaimana, Pak? Kata Pak Ustaz nggak mau ngamum gitu. Terus kata Pak Ustaz nggak mau ngamum Oh gimana? iya, tuh? oke. Itu saja. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama apa teh tadi teh? Yang disebut musyrik itu seperti apa? Pemirsa Ikhwanul Muslimin, yang disebut musyrik itu adalah menduakan Allah dan meyakini Tuhan kepada selain Allah. Itu adalah musyrik. Dan pertanyaan yang kedua tadi apa? Tadi apa nih? Abi mungkin ketangkap. Yaitu adalah ada ustadz gak mau ngakmum sama ustadz. Itu namanya ustadz benci-bencian. Iyalah ngapain, subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah. Betapa ya itu mencerminkan gak baik terhadap umat. Ada ustadz yang tidak suka kepada ustadz yang lain. Ya Allah Rabbi subhanallah, sampai-sampai si ustadz ini gak mau bermakmum kepada ustadz yang jadi imam. Itu pemirsa Ikhwanul Muslimin menunjukkan bahwa di dalam hati ustadz itu masih ada noda. Entah syirik, entah hasud, entah pedik. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah, al-hasud la yasud. Orang yang hatinya kotor itu hidupnya nggak akan jadi apa-apa. Orang yang hatinya kotor itu hidupnya nggak akan jadi mulia. Bahkan orang yang hatinya kotor itu hidupnya akan sengsara. Gitu. Ya mungkin karena merasa pintar kali teh ya. Betul. Gitu. Langsung. Kita kembali lagi kepada tema nih Ustadz, mengenai amalan menemukan jodoh. Mungkin ada lagi nih Ustadz amalan. Ada. Amalan. Ya, silahkan. Amalan diantaranya ngan amanat Abi tadi pertama, tolong ya pemirsa rumah tangga kita agar barokah, agar langgeng dari sama-sama mudanya hingga sampai sama-sama tuanya. Ya? Hingga dari sama-sama ke dunia sampai sama-sama ke akhirat, sama-sama ada yang mau lewat nih. Iya gitu. Kita harus break terlebih dahulu nih, mohon maaf. Nah pemirsa di rumah, kami juga membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 81752616 yang seperti biasanya nanti saya akan bacakan di akhir segmen pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857-81752616. Anda dapat juga mention ke Twitter kami di @cekolbuin_tv. Sembari kita menunggu pemirsa di rumah yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, kita kembali kepada tema nih Abi. Mengenai amalan menemukan jodoh, apalagi nih Abi? Silahkan dilanjutkan. Di antaranya pemirsa Ikhwan dalam Muslimin tadi kan udah ya. Yang lain adalah kita tetap yang paling lebih dikuatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa dengan amalan. Pokoknya udah bangun tahajud, minta sama Allah, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya tadi pemirsa ya, Abi ulang kembali, kalau pengen rumah tangga yang barokah, biar sampai dunia akhirat tenang. Dari awal kita jangan pakai pacaran lagi, Temuti. Kalau kita mau menikah udah, mana orangnya, ya kan? Kita datangi orang tuanya. Kalau mau ta'arufan, tanya ke temannya, seperti apakah si Sarboa itu kelakuannya, bagaimana dia itu kelakuannya, ibadahnya, sholatnya, ngajinya, atau ngirim saudara kita untuk melihat situasi wanita yang akan kita tikahi. Cukup ta'aruf tuh dari situ. Nggak usah pacaran dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah, walaupun jadi nikah pemirsa, tapi tetap rumah tangganya itu lembaran kehidupannya sudah penuh dengan tinta kemaksiatan. Ketika kita ini diikat oleh tali suci, itu buku sudah hitam. Gitu. Hingga hidup rumah tangga banyak berantakan, baru nikah 2 bulan cerai, baru nikah 2 bulan berantem, baru nikah ada yang masuk tuh. Iya. Gitu. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Iya. Dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam. Dari Pak Nanang Supriyatna dari Jakarta. Ya langsung saja Bapak pertanyaannya. Namun mohon maaf Bapak, volume TV-nya dikecilkan supaya lebih jelas. Silahkan. Iya, iya. Iya, iya. Ya silakan saja. Assalamualaikum Ya. Pak Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abi alhamdulillah bisa nyampe. Ada masalah di kampung saya Pak. Begini, itu masalah kiblat nih Pak Abi. Dulu pernah ada ulama besar dari Banten ikut sembahyang asar di musola saya. Sebelum sebelum komat, tunggu dulu, saya akan periksa dulu kiblatnya apa benar apa enggak. Dia mengeluarkan kompas, dia bilang bagus sekali nih. Gitu. Nah, oleh rekan saya itu dibelokkan ke sebelah kanan. Padahal Tangerang Kota itu derajatnya 295,5 derajat gitu kan. Ya. Nah, jadi imahnya satu-satunya di masjid induknya juga tetap lurus itu Pak. Dia membelokkan Nah, saya penasaran datang ke Depak, jangan diikutin Pak Nanang, itu salah katanya begitu. Yang salah yang mana, Pak? Enggak sah katanya begitu. Ya karena kalau ikut ke kiblat, kalau ini ke sebelah kanan. Kan umumnya kan lurus Pak Abi begitu. Nah maka saya sampai sekarang itu enggak ke masjid, sebab ya kata orang Sunda mah kalau ibadah ulah turut muling katanya, gitu. Jantung penjelasannya Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ikhwan dalam Muslimin, untuk kiblat kita tidak bisa dibohongi ya. Karena memang faktanya ada kompas, panduan kompas. Kalau Tangerang berapa derajat, kalau Serang berapa derajat. Emang kalau di daerah Serang itu dari lurus harus dibelokkan ke kanan sedikit.
Kalau dari Serang, Banten gitu ya, tak berapa derajat gitu ya dari lurus ke kanan itu, betul. ya dibelok kanan dikit. Tapi kalau memang untuk di Tangerang itu wallahu a'lam bishawab ya. Apakah tetap harus lurus atau ada berapa derajat harus dibelokkan ke kanan itu wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita yang melaksanakannya, yang memakainya masjid itu sebagai orang awam, kita ittiba aja. Dengan husnudzon bahwa kita yakin ini lurus ke Ka'bah. Fa insyaallah kalau lurusnya alhamdulillah tepat, kalau enggak lurusnya itu insyaallah diampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya, seperti itu Bapak tadi di Tangerang sudah terjawab oleh Abi pertanyaan ini. Semoga puas dengan apa yang Abi sudah jawab ya Abi ya. Nah Abi tadi Abi menjelaskan bagaimana kalau misalnya kita pacaran namun tidak jadi. Aduh sakitnya di mana itu Abi ya? Aduh subhanallah. Kalau sampai kita pacaran tidak jadi itu kemaksiatan yang luar biasa. Walaupun pemirsa ya, punten ini mah. Walaupun kita ini tidak nikah kepada wanita yang kita pacari sekian tahun. Pacaran dengan Saraboah, nikahnya sama Sarawiti. Punten ya pemirsa di rumah yang ada yang namanya Saraboah, punten, aduh mah punten, sepunten-puntennya gitu ya. Nyuwun sewu. Nah, pacaran sama Saraboah, nikahnya sama Sarawiti. Tetap pemirsa, walaupun kita nikah sama Sarawiti yang belum kita pacari, tapi hidup kita itu sudah mempermainkan wanita. Sudah melakukan kemaksiatan. Sudah membuka pintu-pintu hitam, sudah menitik nodakan lembaran kehidupan kita dengan wanita lain. Ada hadis Rasulullah, janganlah kalian itu mempermainkan wanita, karena barang siapa yang pacaran mempermainkan wanita sampai tidak dinikah, lalu kita menikah kepada wanita lain, maka jangan salahkan siapa kalau istri mengelunjak dan ngelawan kamu punya istri yang salah. Tuh, jadi pemirsa, kita seorang laki-laki kalau punya istri ngelawan, ngelunjak, nggak nurut, jangan tanya kenapa. Coba kita bercermin terhadap diri kita sendiri. Kita ini mempermainkan wanita, tidak. Pacaran, tidak. Wassalam. Tuh. Makanya kalau pengen istri yang soleha, istri yang nurut, dari sekarang kita jangan mempermainkan wanita. Jangan kita pacaran, insya Allah akan diberikan jodoh yang soleha. Insya Allah. Tuh ada yang masuk dulu. Ada yang masuk lagi nih Abi. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Jakarta. Iya, dengan siapa? Yasin Jakarta. Iya, Langsung silakan, saja ya. Pak pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bi. Saya suka mimpin Yasin. Yasin. Iya. Akhir. Terus? Yang ditutup dengan doa. Ya, pertanyaannya Pak. Saya belum mengerti, belum paham artinya. Suka mimpin Yasin tapi tidak tahu artinya itu Oh, sebenarnya. itu saja Bapak. Ada yang lain? Ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, itu saja. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Makanya Bapak kalau kita mimpin Yasin, Yasinnya itu cuman tabarukan aja, baca Quran bersama, atau Yasin itu ditujukan untuk hadiah kepada orang mati, maka itu tergantung niat dalam hatinya. Kalau untuk sampai kemana Yasinnya nih? Kita Yasinan agar rumah ini selamat berkah. Insya Allah Allah Maha Tahu. Atau kita Yasinan agar tanahnya laku, Allah Maha Tahu. Atau kita Yasinan agar usahanya lancar, Allah Maha Tahu. Atau kita Yasinan pahala niat untuk orang tua, untuk siapa yang mati, Allah Maha Tahu. Dan itu bisa sampai. Nah Bapak, untuk berdoa, kalau bisa punten Pak ya, sebelum kita berdoa itu kita cari tahu dulu ini doa apa sih? Ini doa apa sih? Ada doa selamat, doa barokah, doa jodoh, doa kan doa ada namanya. Nah, ketika kita berdoa walaupun tidak tahu artinya, tapi kita udah tahu tujuannya doa ini adalah doa apa. Dan itu sudah masuk fa insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak, kalau kita berdoa kepada Allah, afdolnya kalau sendirian di rumah langsung aja dengan bahasa kita. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, angkat segala penyakit yang berada di dalam hamba ya Allah. Muliakan hidup hamba ya Allah. Lindungi hamba ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan hamba ya Allah. Berilah hamba kekuatan untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Sehingga hamba bisa melaksanakan perintah, moga selamat dari dunia akhirat seperti ini. Seperti itu ya.
Insya Allah semoga puas dengan apa yang sudah Abi jawab. Nah, diberikan kesempatan juga nih kepada Oh, iya, Umi-Umi betul. di studio untuk bertanya langsung bersama Ustadz. Sok Silakan. mangga, silakan ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali di luar tema. Mangga. Semua manusia mau mati atau meninggal. Mm-mm. Nah, katanya kalau mati itu sakit. Mm-mm. Adakah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sakaratul maut yang biar nggak sakit atau gimana? Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa semua manusia pasti bakal mati. Di saat Allah memasukkan roh ke badan manusia, ya, itu sangatlah subhanallah, sangat sulit. Bukan sangat sulit, artinya sangat berat sekali. Begitupun ketika nanti roh akan dicabut keluar dari raga kita. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau anna ala masyaratin min alamil mayyiti wudi'a 'alas samawati wal ard lamata ahluhuma." Andai kata enggak usah banyak-banyak sakitnya orang mati, satu rambut aja sakitnya orang mati ditaruh ke muka bumi, maka yakti seluruh penduduk bumi dan langit akan mati. Saking sakitnya orang mati. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Apalagi yang sakaratul maut itu ada ahli munafik, ahli maksiat, yang gak pernah sholat, yang suka berzina, yang banyak dosanya. Kan berbagai macam yang namanya orang mati itu, Bu. Dari kematiannya aja, punten ya pemirsa ihwanal muslimin, mayat tuh ada yang putih, ya kan, merona dengan senyumnya, betul. ya kan. Ada lagi mayat itu yang hangus, merah dam, ada lagi yang tersenyum, ada lagi yang menjalarkan lidahnya, ada lagi yang lemes, ada lagi yang kejang begitu, kan macam-macam, ya kan Bu? Subhanallah, mayatnya juga ada yang ringan, cukup 4 orang diangkat itu kan, enak. Bismillah wa ala millati rasulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ringan, ya kan. Ada lagi padahal mayatnya kurus, tapi ketika diangkat, subhanallah, orang 10 gak keangkat, Allahu akbar, subhanallah. Gali kuburannya aja al-ula dilalatus saniyah, ya kan. Ada yang gampang prul, udah selesai, nggak membebankan yang hidup, 2 jam, 3 jam, kuburan selesai. Yang lebih-lebih ada lagi gali kuburan dari pagi sampai sore itu nggak dalam-dalam. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula, keras, batu melulu. Di sini batu, kelunterang, di sini batu, kelunterang, di sini batu, kelunterang. Coba pindah di sini, brus-brus baru gampang. Ada isinya. Nah, kuburan baru digali lagi, gampang lah. Kan gitu ya pengurusnya Gusti, Masya Allah. Itu berbagai macam pemirsa ya, tentang cerminan kehidupan. Yang namanya mati itu cermin kehidupan. Jadi kalau pertanyaan Bunda, apakah benar mati itu sakit? Betul pemirsa, mati itu sakit. Bahkan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, pernah itu Nabi Isa menanyakan kepada ibunya yang sudah meninggal dunia, "Wahai ibu, bagaimanakah rasanya mati?" Ya, karena waktu itu, waktu Siti Maryam meninggal dunia, itu Nabi Isa nggak tahu. Nggak tahu siapa yang ngubur, siapa yang mandiin. Karena Nabi Isa sedang turun gunung untuk minta tolong kepada penduduk. Ketika naik lagi, ibunya sudah nggak ada. Udah dikubur oleh malaikat. Udah beres semua, yang mandiin malaikat, yang ngubur malaikat. Lalu Nabi Isa menangis, ingin bertanya ingin ketemu kepada ibunya. Diizinkan oleh Allah. Nah, langsung singkat, pada waktu itu Nabi Isa menanyakan, "Wahai ibu, bagaimanakah rasanya sakitnya mati?" Siti Maryam menjawab, "Wahai anakku, ya qurrata aini, penenang hatiku, yang namanya mati sampai saat ini belum hilang dari badan ibu." Itu Siti Maryam, pemirsa, waliullah, ibu seorang nabi, merasakan sakitnya mati. Apalagi kita manusia biasa. Hanya bedanya seperti ini Bunda ya. Kalau orang mukmin yang meninggal dunia di saat sakaratul maut itu, karena di sini punten,
Hadisnya bahwa wala yakhrujur ruhu hatta yara makanahu. Ya. Tidak sekali-kali roh ini keluar dari raga seseorang sebelum melihat tempatnya hidup-hidup. Ya Allah. Jadi kalau umpamanya si A mau mati, itu masih hidup diperlihatkan tempatnya. Kalau di neraka, tuh neraka. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ke surga, tuh ke surga. Nah, makanya pemirsa kalau yang mati itu orang mukmin, itu diperlihatkan gambar surga serot. Sehingga sedang sekarat itu melihat surga beserta isinya, bidadari dan kenikmatannya. Wah, ya Allah, udah subhanallah. Enggak merangsang. Merangsang pengen cepat keluar dari raga. Enggak sabar melihat tempatnya itu. Ya Allah. Sehingga sakaratul mautnya enggak lama. Mudah dicabutnya. Karena meronta pengen keluar, bukan bertahan tapi pengen keluar. Sehingga kita ketika mati insya Allah dengan husnul khotimah, satu napasan la ilaha illallah. Gitu matilah dengan mudah, satu nafasan dengan senyum dan mayat yang merona bercahaya. Lain halnya pemirsa dengan orang munafik, orang fasik yang ahli maksiat, Islam tapi banyak dosanya. Islam tersolat, Islam itu ngaji, Islam suka gibah, Islam suka ngefitnah, Islam ngejablay, Islam mabok, Islam nipu. Itu pemirsa ikhwanal muslimin disebut namanya Islam fasik. Islam apa, Bu? Fasik. Fasik, jangan pesek, fasik gitu. Islam pesek katanya. Islam fasik itu di saat sakaratul maut, subhanallah wa bihamdihi, rasa haus yang luar biasa. Sehingga andai kata dikasih minum air selautan yang ada di muka bumi, maka hausnya tidak akan pernah hilang. Dan itu pemirsa ikhwanal muslim, sedang rasa sakit, rasa haus, itu diperlihatkan neraka. Jreng, inilah tempatmu wahai Jemidin, yang mana kamu itu adalah suka maksiat. Inilah yang akan kamu datangi, inilah yang akan kamu tempati. Di saat sakaratul maut melihat neraka itu lebih sakit. Ibarat kalau luka ditaburin air cuka, lebih sakit lagi. Subhanallah. Ada yang mau lewat dulu teh? Iya, kita harus break terlebih dahulu. Saya merinding sekali nih Abi mendengar rasa kematian gitu ya. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan membacakan SMS dari pemirsa di rumah yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup pada kesempatan kali ini. Dan saya akan bacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan SMS pada kami nih. Saya akan bacakan terlebih dahulu nih Ustadz ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ayu di Bintaro, bagaimana cara kita bergaul dengan lawan jenis? Apakah wanita dilarang bergaul dengan pria? Lalu bagaimana kita dapat jodoh dan bagaimana cara yang benar dalam ta'arufan? Terima kasih, wassalamualaikum. Ya, mudah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal sudah Abi sampaikan. Yang namanya jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sunatullah berlaku, tetaplah kita meminta kepada Allah jodoh yang soleh. Tapi bukan berarti kita harus mencari jodoh dengan berpacaran. Sekali lagi pacaran itu haram. Untuk mendapatkan jodoh tidak harus dengan pacaran. Lalu bagaimana ta'arufannya? Cukup kita tanya dari teman orang yang kita tuju. Ya kan Teh? Nah, atau kita mengirim keluarga. Kalau kita sudah tahu kita suka sama dia, kita cinta sama dia. Oke, kita selidiki.
Melalui teman-temannya, melalui keluarganya, silaturahmi ke rumahnya. Bukan berarti harus dibawa ke pantai. Iya kan? Bukan berarti harus dibawa ke diskotik, dibawa ke apa namanya tempat film tuh teh namanya? Bioskop. Bioskop. Bukan berarti harus cubit-cubitan dulu. Emang duren? Ya subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir. Kebanyakan sekarang pacaran kan puter-puter ya. Dijilat dulu akhirnya enggak dibeli. Kan itu yang jadi masalah pemirsa. Subhanallah wa bihamdi ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa yang salah? Es lilin gula Jawa belum kawin dibawa-bawa. Itu yang jadi masalah. Pas kan? banget, iya. Bisa aja nih Abi ya. Ada lagi nih Abi. Assalamualaikum, aku hamba Allah di Bogor. Aku mau tanya nih Pak Ustadz. Aku mau nikah tapi calon suami malah meninggal dunia. Gimana saya harus menghadapi cobaan ini? Subhanallah wa bihamdi, betapa berat sekali kalau Betul, memang betul. naudzubillah ya. Pemirsa ikhwanal muslimin, kalau sampai itu terjadi harus bersabar, berarti itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apapun yang terjadi terhadap umat Islam itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita buruk sangka kepada Allah. Kalau ada manusia yang salah sangka sampai mengatakan dia apa dosa saya dan apa salah saya, itu sangat salah besar sekali. Pada prinsipnya syukuri apa yang ada, terima dan sabar, terima sabar, fa insyaallah barokah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Nah Ustadz, banyak sekali nih SMS Ya, yang langsung masuk pada mangga. kesempatan kita. Namun Ustadz, kita sudah di akhir acara ini dan Ustadz akan menyampaikan kesimpulan sekaligus doa. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah memberikan SMS-nya dan mohon maaf bagi Anda yang tidak dibacakan. Terima kasih. Oh ya pemirsa, sebelum Abi berikan kesimpulan ya, Abi beritahu pemirsa, insya Allah Abi akan berangkat tur ziarah ya ke para wali tanggal 24 Mei. Bagi pemirsa yang ingin ikut menyertai ngiring Abi, sok silahkan ya. Atau ingin konsultasi tentang masalah agama, fa insya Allah melalui Sababia InTV, acara Curahan Kolbu, sok mangga hubungi Abi juga di nomor Abi 081 28 99 78 35. Kesimpulannya Temuti tiada lain tiada bukan pemirsa, ayo dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingkan urusan akhirat, fa insyaallah urusan dunia akan dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mementingkan urusan Allah, apa janji Allah? Faskuruli askurkum, ya, gitu kan? Atau di sana fadkuruni adkurkum, ya kan? Fadkuruni adkurkum. Ayo, itu mafhum luasnya, pentingkan urusan Allah, utamakan urusan Allah, maka Allah akan mengutamakan urusan kita. Baiklah pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa Abi sampaikan. Sebelum ditutup dengan doa, ya langsung doa ya Teh. Iya, silakan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, wahai Allah yang menciptakan segala sesuatunya, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, wahai Allah yang menciptakan manusia dan takdirnya, wahai Allah yang menentukan nasib manusia baik dan buruknya, wahai Allah yang menciptakan neraka dan surga beserta isinya. Bismillahi tawakkalna alaika ya Allah. Allahumma la hawla wa la quwata illa bika ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Rabb untuk melaksanakan segala perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Pemirsa Ikhwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan salam bagi yang di daerah Bogor, insya Allah malam Rabu depan Abi habis dari INTV setelah acara Curahan Kolbu langsung pulangnya ke Bogor, ada acara teh. Langsung. Rupanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya hampura wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi Majelis Talim dari Miftahul Jannah Kelapa Gading. Dan terima kasih ke pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga kita semua mendapatkan jodoh sesuai dengan hati kita semua. Amin ya Rabbal Allah. Alamin. Amin. Dan tentunya mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Saya Mutia Rifa, Ustadz Abi Hasan Basri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Anta Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Anta Rabbi, ya Allah.